Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kesempatan kali ini dengan saya Ahmad Juwaini dengan topik kali ini tentang risalah pemberdayaan ekonomi ya. Risalah pemberdayaan ekonomi. Video ini sangat bermanfaat untuk para pengelola lembaga zakat, lembaga infak sedekah, lembaga wakaf, juga lembaga-lembaga pemberdayaan, juga ya kantor pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan, ataupun siapapun organisasi atau pihak-pihak atau mahasiswa sekalipun yang punya desa binaan atau apapun yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Baik, jadi yang pertama yang kita harus pahami adalah bahwa sebagai suatu bangsa ya, kita bangsa Indonesia ini juga harus punya orientasi untuk menjadi bangsa yang mandiri ya. Bangsa yang mandiri artinya bangsa yang berdiri tegak, hidup ya, berjalan atas dasar kemampuan atau potensi yang dimilikinya sendiri ya. Dan ada 3 sektor yang perlu dikuasai untuk kita sebagai bangsa itu mandiri ya. Yang pertama adalah sektor pangan, kemudian sektor energi, dan yang ketiga sektor teknologi ya. Atau ya terkait teknologi itu ada sains segala macam ya. Jadi para audiens semua, jadi bahwa kita bangsa Indonesia ini memperhatikan terhadap 3 sektor tadi ya. Sektor pangan, di dalamnya juga pasti ada minuman juga, atau air, ada air juga selain makanan ya tentunya, sektor pangan itu. Kemudian ada sektor energi ya, dan juga sektor teknologi. Sebagaimana kita ketahui, sektor teknologi ini memang sangat padat modal ya, sangat padat modal, sehingga ya kita mungkin bisa juga memasuki penguasaan teknologi pada level tertentu sesuai juga dengan kemampuan bangsa yang dimiliki secara ekonomi dalam membiayai akses dan adaptasi daripada teknologi, termasuk melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk dapat mengambil atau mengelola atau memanfaatkan teknologi ini. Kemudian yang kedua, kalau sektor energi itu semi padat modal ya, karena sebagian energi yang sangat besar itu membutuhkan eksplorasi yang sangat besar juga di kita gitu. Apalagi kalau yang melakukannya itu lembaga-lembaga zakat atau lembaga pemberdayaan, itu pasti akan sangat terbatas kemampuannya dalam membiayai akses sektor energi ini, kecuali energi yang sifatnya berbasis sumber daya alam ya. Energi berbasis sumber daya alam itu mungkin dapat kita lakukan, dapat kita kembangkan. Nah, yang lebih mudah atau yang lebih dekat dengan lembaga-lembaga pemberdayaan, lembaga-lembaga zakat, ataupun juga pihak-pihak yang punya level pemberdayaan belum sangat besar, maka sektor pangan ini yang paling mudah atau paling memungkinkan untuk kita masuki, untuk kita garap ya, karena tidak padat modal ya sektor pangan ini. Jadi bisa dikatakan tidak padat modal. Jadi kita bisa melakukannya dengan kemampuan pendanaan ataupun pembiayaan yang tidak terlalu besar, kita bisa melakukannya. Di dalam sektor pangan ini ya, itu kan masuk di dalamnya adalah sektor pertanian, baik pertanian palawija kayak padi, jagung ya, ataupun juga hortikultura ya, sayur-sayuran, kebutuhan sehari-hari untuk masak misalnya kayak gitu, cabai, tomat dan sebagainya, itu adalah yang kita bisa bagian daripada sektor pertanian yang masuk ke dalam sektor pangan. Kemudian di sektor pangan ini juga termasuk adalah peternakan ya, peternakan domba, peternakan kambing,
peternakan sapi, kerbau ya. Ya mungkin kita belum sampai peternakan onta ya, karena kita mungkin masih sangat terbatas, meskipun ada di Indonesia ya peternakan onta itu. Kemudian yang ketiga adalah sektor perikanan, yaitu baik perikanan air tawar maupun perikanan air laut ya. Jadi sektor perikanan juga penting untuk menjadi kita masuki. Dan kemudian perkebunan ya, baik perkebunan buah ataupun perkebunan ya, baik perkebunan yang diambil buahnya maupun perkebunan yang diambil kayunya ya, atau tanaman besarnya itu yang kita ambil. Nah ini pada dasarnya lingkup sektor pangan itu meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, termasuk penguasaan air ya. Air dalam ini untuk minum kita gitu. Nah, jika kita kemudian sudah memasuki bidang sektor pangan, dalam hal ini sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan air tadi ya, maka kita harus memperhatikan bahwa di dalam melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi itu ada juga tahapan-tahapan ataupun stage-stage yang ada di dalam tahapan perkembangan ekonomi tersebut, pemberdayaan ekonomi ya maksud saya. Ada stage-stage di tahapan pemberdayaan ekonomi tersebut. Misalnya di dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi kita kan sering membantu ya, apakah itu bentuk uang ataupun natura ya, agar penerimaan manfaat kita itu usahanya berjalan gitu. Nah, model seperti ini adalah tingkat yang paling dasar dan sebenarnya itu sangat full charity atau full bantuan langsung, full hibah, full charity banget lah. Ya, ini pemberdayaan, tapi pemberdayaan ekonomi juga gitu loh. Tapi yang kita lakukan sebenarnya adalah kita memberikan bantuan hibah. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan pendampingan usaha. Ya, jadi penerima manfaatnya kita dampingi dalam kegiatan usaha, bukan hanya diberikan suatu uang ataupun aturan tertentu, tapi kita mendampingi usahanya gitu. Nah, cuma kadang-kadang seringkali kita tuh mendampinginya tuh sebatas program itu selesai pendampingannya atau batas project pendampingan itu selesai gitu ya. Nah, ini yang seperti ini semi charity. Ada tentu ada bagian charity-nya, tapi juga ada non charity-nya karena ada pendampingannya gitu loh. Nah, yang level yang ketiga atau yang stage yang paling tinggi itu adalah mendampingi yang sampai mendatangkan atau mengantarkan keuntungan atau surplus buat usaha tersebut gitu. Jadi setiap lembaga pemberdayaan sebenarnya pada dasarnya, termasuk lembaga zakat, infak, sedekah dan sebagainya, sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengantarkan mitra penerima manfaat itu usahanya tuh sampai bisa menghasilkan untung atau menghasilkan surplus gitu. Karena kalau kemudian mereka juga pada akhirnya rugi, ya usaha itu akan mati, tutup lagi juga gitu, dan akhirnya diperlukan lagi bantuan pendampingan lagi, bantuan modal lagi dan seterusnya gitu. Jadi pada dasarnya kita tuh harus bisa mengantarkan pendampingan itu juga sampai ke level keberhasilan, yaitu keberhasilannya apa? Usahanya itu menguntungkan atau mendatangkan surplus. Nih di sini di dalam proses mengantarkan menuju keuntungan atau surplus itu sebenarnya yang kita lakukan lembaga-lembaga pemberdayaan itu kan sedang mengantarkan sampai ditemukannya suatu formula, suatu panduan gitu ya, satu proses bisnis yang betul-betul berbasis kepada pengalaman, pada waktu, pada proses yang panjang, sehingga disimpulkan oh ternyata proses bisnis untuk mendampingi itu seperti ini, usaha itu harus disiapkan seperti ini, tahapannya seperti ini, usahanya juga harus dirintis seperti ini, dikembangkan seperti ini. Kalau seperti ini persyaratannya, pengelolaannya, kemudian juga dukungan ekosistemnya juga dibantu, maka hasilnya akan menguntungkan atau surplus. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk kemudian mengupayakan agar pemberdayaan ekonomi kita ini juga sampai pada tahapan usahanya itu, usaha yang kita dampingi itu menguntungkan ataupun mendatangkan surplus. Sekali lagi, kalau kemudian usaha itu hanya didampingi dan kemudian ternyata tidak menguntungkan atau rugi, pada ujungnya dia akan lama-lama turun dan bahkan tutup usahanya, dan akhirnya membutuhkan lagi pendampingan lagi dari kita gitu. Jadi memang kita harus mengantarkan sampai di sana. Tentu saja mengantarkan sampai menguntungkan atau surplus itu tidak mudah, waktunya juga tidak pendek, ya butuh ketelatenan, butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Tapi jika betul-betul dipelajari dengan tahapan yang jelas, dengan kesungguhan, dengan kegigihan, diamati betul, dicatat betul setiap keadaan dan perkembangannya serta dampaknya, maka
lama-kelamaan memang pada akhirnya formula itu ketemu, sehingga akhirnya approve kalau seperti ini caranya, penataannya seperti ini, model pengelolaannya model seperti ini, tata kelola diperbaiki, mitra-mitranya dihubungkan dengan baik, ya, mentalitasnya juga diperbaiki semuanya, ekosistemnya, pasokan sumber daya bahan bakunya, pasarnya juga diperbaiki, dukungan kebijakannya juga dibantu, maka hasilnya akan menjadi seperti bahwa usaha itu akan berhasil dan menguntungkan. Dan kalau seperti itu, pada akhirnya kita akan bisa menjadikan panduan itu atau formula itu untuk dipakai di case yang lain, di kelompok prima manfaat yang lain, pada sektor usaha yang sama, di wilayah lain, di grup yang lain, untuk kemudian kita lakukan juga cara yang sama, sehingga hasilnya juga akan kembali teruji lagi. Kalau menggunakan cara-cara yang sesuai dengan formula itu, dengan panduan itu, maka hasilnya akan menguntungkan. Jadi betapa pentingnya sekali lagi kita menemukan formula pemberdayaan ekonomi yang betul-betul bisa mengantarkan penerima manfaatnya itu sampai pada keadaan di mana dia mendapatkan keuntungan atau mendapat surplus. Dan betapa pentingnya juga bagi lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga amil untuk mencatat dan mendaftar dengan baik di sektor mana saja, di industri apa saja lembaga tersebut atau lembaga zakat tersebut atau lembaga pemberdayaan itu atau apapun yang punya sudah daftar industri-industri yang sudah didampingi dan berhasil terbukti kalau itu dilakukan dengan panduan yang sudah dimiliki, dengan pengalaman, dengan kompetensi, dengan formulanya, itu akan berhasil. Dan ini perlu dicatat sektor-sektor usaha yang dimilikinya juga sekali lagi untuk perluasan atau juga mereplikasi di tempat lain atau di lokasi lain, sehingga secara perlahan lama-lama ini kalau terus dikembangkan dan dikuatkan, ini akan memberi kontribusi di dalam perbaikan pemberdayaan ekonomi bangsa, meningkatkan juga akhirnya pertumbuhan ekonomi, pendapatan ekonomi bangsa, dan akhirnya juga mewujudkan, ikut mendukung kemandirian ekonomi bangsa. Demikian, semoga banyak manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.